Selama ini, kita sudah mengenal sosok T'Challa, Black Panther yang paling terkenal yang bahkan membantu Avengers dalam perang melawan Thanos. Tapi sebelum T'Challa menjadi Raja Wakanda, ada sosok T'Chaka yang terlebih dahulu memimpin negara penghasil vibranium tersebut. Selamat datang di Marvel Indo, dan kali ini kita akan membahas perjalanan hidup dari King T'Chaka di sepanjang film MCU. Silakan kalian tonton sampai selesai karena barangkali ada informasi yang kalian lewatkan ketika menyaksikan filmnya. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. T'Chaka adalah anak pertama dari dua bersaudara dengan ayah bernama Azuri yang merupakan seorang raja Wakanda. T'Chaka menikah dengan Ramonda dan memiliki seorang putra bernama T'Challa serta seorang putri bernama Shuri. Ketika Raja Azuri meninggal, T'Chaka dan saudaranya yang bernama N'Jobu menerima masing-masing dari dua cincin kerajaan peninggalan ayah mereka. T'Chaka menggantikan Azuri sebagai Raja Wakanda dan menjadi Black Panther. Sementara N'Jobu bergabung dengan War Dog, tim intelijen dari Wakanda yang bertugas di Amerika Serikat untuk memastikan bahwa semua rahasia keberadaan Wakanda masih aman di seluruh dunia. Selama menjadi Raja Wakanda, T'Chaka dikenal menghadapi ancaman yang disebabkan oleh pria bernama Ulysses Klaue. Saat itu, T'Chaka menghadiri konferensi Bilderberg sebagai salah satu tamu undangan. Konferensi ini bertujuan agar mencegah perang antara satu negara dengan negara yang lain. Namun, tanpa sepengetahuannya, Ulysses Klaue telah disewa untuk membunuh T'Chaka jika dia menolak untuk bernegosiasi tentang sumber daya Wakanda termasuk dengan vibranium. Ulysses Klaue juga memiliki dendam pribadi terhadap T'Chaka dan suku emas karena salah satu leluhurnya bertanggung jawab atas pembunuhan kakek buyut dari Ulysses Klaue sendiri. Namun T'Chaka mampu bertahan dari serangan itu, dan Ulysses Klaue sendiri berhasil melarikan diri dan menjadi incaran penduduk Wakanda. Akibat ulah Ulysses Klaue yang menyerang Wakanda ini mengakibatkan tewasnya banyak orang, termasuk orang tua dari W'Kabi, salah satu warga Wakanda yang merupakan dewan dari suku perbatasan. Singkat cerita, T'Chaka akhirnya mendapatkan informasi bahwa saudaranya sendiri, yaitu N'Jobu, yang telah memberitahu Klaue tentang kelemahan Wakanda, dan dialah yang mengizinkan serangan untuk Wakanda. Tidak tinggal diam, T'Chaka ditemani dua anggota Dora Milaje kemudian pergi ke Auckland untuk mendatangi N'Jobu dan menanyakan tentang serangan itu. Rupanya T'Chaka mendapatkan informasi ini dari Zuri. Dia adalah orang kepercayaan T'Chaka yang melaporkan kegiatan apa yang telah dilakukan N'Jobu secara diam-diam. Saat masuk ke dalam apartemen, T'Chaka memerintahkan Zuri untuk membiarkannya berbicara dengan N'Jobu. Sementara Zuri dan T'Chaka pura-pura tidak saling mengenal satu sama lain, sehingga N'Jobu masih menganggap bahwa Zuri adalah teman setia. Semula, T'Chaka menyapa saudaranya dengan hangat, lalu mulai menjelaskan perihal Klaue yang telah mencuri vibranium dan menyebabkan banyak warga Wakanda yang terbunuh. T'Chaka merasa bahwa Ulysses Klaue memiliki informasi dari orang dalam, karena dia tahu vibranium itu berada di Gunung Basega dan dia tahu bagaimana cara untuk menyerang. Karena tidak sabar, T'Chaka kemudian meminta N'Jobu untuk menjelaskan dan meminta Zuri mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah anggota dari War Dogs yang selama ini memata-matai N'Jobu. Dengan terungkapnya pengkhianatan ini, T'Chaka memerintahkan N'Jobu untuk kembali ke Wakanda menghadap Dewan Suku dan mengakui perbuatannya. Meskipun N'Jobu menjelaskan, dia melihat orang Afrika Amerika yang ditindas dan dipukuli yang membuatnya mencuri senjata vibranium untuk membantu melawan penindasan, T'Chaka tetap tidak bisa memaafkannya. Saat T'Chaka berbalik, N'Jobu yang marah menyerang Zuri dan mengeluarkan senjatanya. Sebelum bisa membunuh Zuri, T'Chaka kemudian membunuh saudaranya, menikamnya dengan cakar dari kostum Black Panther-nya. Mereka kemudian pergi meninggalkan Eric Stevens yang masih kecil sendirian, yang kelak malah melahirkan masalah baru di masa depan. Setelah kembali ke Wakanda dari Oakland, California, T'Chaka pergi menuju ke City of the Dead
lokasi di mana banyak tanaman berbentuk hati tumbuh dan menjadi tempat untuk ritual penyambutan raja yang baru. Di sini T'Chaka sedang bersedih setelah kembali mengingat apa yang dia lakukan kepada N'Jobu saudaranya. Di saat yang sama, T'Challa dan Nakia yang masih kecil datang dan menghentikan kesedihan dari T'Chaka yang diam-diam sudah membunuh saudaranya sendiri. T'Chaka kemudian menasihati T'Challa bahwa dia dan Nakia tidak seharusnya bermain di tempat sakral ini. T'Challa yang merasa ayahnya sedang bermasalah langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Dan T'Chaka menjelaskan bahwa dia telah dipaksa untuk membuat pilihan yang sulit. Raja itu tentu tidak mengatakan hal yang sebenarnya, dan dia hanya menasihati T'Challa bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh raja adalah pilihan yang sulit. T'Challa kemudian mengatakan dia akan menjadi raja di masa depan nanti walaupun tidak mudah. Keduanya kemudian berpelukan. Kemudian dalam komik Black Panther Prelude dijelaskan saat T'Challa mencapai usia tertentu, dia akan bersiap untuk mengambil alih jubah Black Panther dari ayahnya. Dan ini terjadi pada tahun 2009. Seminggu kemudian, T'Chaka mengirim T'Challa untuk menyelamatkan warga Wakanda yang disandra oleh penjahat bernama Zenda dan Douglas Scott. Dalam komik itu juga dijelaskan bahwa T'Chaka mengirim Okoye bersama T'Challa untuk mengevaluasi kemajuan dari putranya. Tidak sampai di situ saja, Raja T'Chaka juga merekrut Ayo sebagai anggota Dora Milaje serta pengawal pribadinya. Sebuah posisi yang dianggap sebagai kehormatan besar bagi Ayo. Kemudian, selama operasi di Lagos, Nigeria, Wanda mencoba menyelamatkan Steve Rogers dan beberapa warga sipil tidak berdosa dari bom bunuh diri yang dilakukan oleh Crossbones. Secara tidak sengaja, dia memindahkan ledakan dekat dengan gedung dan menewaskan puluhan orang yang tidak bersalah. Karena banyak dari korban ledakan itu adalah warga Wakanda yang sedang menjalankan misi tertentu, T'Chaka kemudian mendukung kesepakatan Sokovia atas nama negara Wakanda. Tidak lama setelah itu, bersama dengan putranya, T'Chaka menghadiri penandatanganan kesepakatan Sokovia di Vienna International Center. Di sana dia bertemu dengan anggota Avengers, yaitu Natasha Romanoff. Dia sedikit kecewa mengetahui bahwa Kapten Amerika telah memutuskan untuk tidak menandatangani kesepakatan Sokovia. Saat Natasha dipersilakan duduk, T'Chaka berbicara dengan T'Challa. Dia memuji atas pekerjaan anaknya yang bagus dan berterima kasih karena bersedia datang ke acara penandatanganan secara langsung meskipun T'Challa tidak menikmati acara politik ini. Selama pertemuan ini, T'Chaka memberikan pidatonya kepada semua orang yang hadir di sana dan dia membahas mengenai Ultron yang menggunakan vibranium yang sudah dicuri dari Wakanda dalam upaya untuk menghancurkan dunia selama pertempuran Sokovia. Sebelum melanjutkan dengan Crossbones yang membunuh begitu banyak orang. Banyak nyawa yang melayang, semua karena campur tangan dari Avengers. Dan selama T'Chaka berpidato, sebuah bom tiba-tiba meledak di luar gedung, menyebabkan seluruh ruangan terbakar dengan posisi T'Chaka yang berada di tengahnya. T'Challa langsung menghampiri ayahnya. Dia memastikan kondisi sang ayah, namun sayang T'Chaka tewas seketika. Akibat insiden ini, posisi Raja T'Chaka segera digantikan oleh anaknya. Tidak terima dengan kematian sang ayah, T'Challa bersumpah akan membalaskan dendam atas serangan itu. Dengan kejam dia memburu Bucky, padahal sejatinya semua ini adalah bagian dari rencana Helmut Zemo. Singkat cerita, setelah T'Challa menemukan keterlibatan Zemo atas kematian ayahnya, T'Challa memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Zemo yang hendak bunuh diri. Dia kemudian menyerahkannya kepada Everett Ross untuk dijatuhi hukuman. Sebelum ditangkap oleh T'Challa, Zemo menunjukkan rasa hormat kepada T'Chaka dan meminta maaf karena kematiannya adalah ketidaksengajaan dan bukan termasuk dari rencana Zemo. Setelah T'Challa menjadi raja yang baru, T'Chaka masih bisa berbicara dengan anaknya dan membimbing T'Challa melalui alam spiritual. Semua ini berkat ramuan dari tanaman berbentuk hati. T'Challa menjunjung tinggi posisi ayahnya sebagai raja, tetapi pembunuhan saudaranya dan pemberontakan Eric Killmonger membuat T'Challa meninggalkan aturan lama dari ayahnya dan para leluhur. Sebuah aturan di mana mereka percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membantu orang lain, tapi memilih untuk tidak melakukannya.
Dengan T'Challa yang menjadi raja, sekarang Wakanda terlihat lebih terbuka terhadap dunia luar dan mereka bersedia untuk membantu semua masyarakat yang membutuhkan. Dan itulah sepak terjang perjalanan hidup dari T'Chaka, Raja Wakanda sebelum T'Challa. Nah, semoga dengan menyaksikan video ini, beberapa hal yang tidak kalian ketahui sebelumnya sekarang lebih tercerahkan. Sedikit informasi, proses produksi Black Panther 2 sudah mulai dikerjakan dengan set singgasana yang terdapat tulisan penghormatan untuk T'Challa. Bisa jadi T'Challa dikisahkan meninggal di awal film. Mengikuti kepergian sang aktor yaitu Chadwick Boseman, dan Marvel Studios memilih tidak akan menggunakan CGI serta aktor pengganti untuk memerankan T'Challa. Singkatnya, T'Challa akan abadi bersama mendiang Chadwick Boseman. Selain itu, dalam set syuting film Black Panther 2, terdapat foto yang tersebar di mana pihak produksi film sedang membuat sebuah kolam raksasa yang menandakan ini adalah adegan untuk syuting di bawah air. Semakin menguatkan bahwa hubungan antara Wakanda melawan Atlantis akan terrealisasi dalam film ini. Kita tunggu saja untuk kabar kedepannya. Begitu ada kabar menarik, kami akan selalu update untuk kalian. Silakan like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif. Subscribe jangan lupa agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.